Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada saya Pak Winarto, guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya kita dipermudah dan dilancarkan segala urusannya, terutama pembelajaran daring yang nantinya kita bahas dan kita melaksanakannya dengan ikhlas dan sabar. Marilah kita berdoa agar apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan dalam pembelajaran ini selalu diridhoi dan dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam materi ini nanti yang kita bahas adalah pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Seperti halnya dengan agama Hindu Buddha yang kapan hari sudah kalian pelajari, masuknya Islam ke Indonesia tentu membawa sejumlah perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan pada masa itu. Islam yang masuk ke Indonesia setelah masuknya Hindu Buddha dalam perkembangannya memiliki pengaruh yang begitu kuat. Salah satu buktinya adalah pengaruh Islam di negeri ini adalah mayoritas penduduknya atau penduduk Indonesia adalah sebagian besar pemeluk Islam. Mengapa pengaruh agama dan kebudayaan ini bisa begitu kuat di Indonesia? Marilah kita bahas masalah yang berkaitan dengan pengaruh dan kebudayaan Islam di Indonesia, sehingga bisa membawa dampak mayoritas bagi penduduk atau masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam ke Nusantara membawa suatu banyak perubahan, mulai dari suatu tatanan sosial, politik, dan budaya telah berubah. Demikian pula di dalam suatu tatanan dalam pemerintahan. Perubahan itu hampir menyebar di semua pulau, sehingga mayoritas penduduk Islam yang kini menganut agama Islam. Lalu kapan Islam masuk dan bagaimana perkembangan masyarakatnya, mari kita pelajari di dalam pembelajaran daring ini. Teori masuk dan perkembangannya Islam di Indonesia. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan pusat-pusat penyebaran Islam seperti Gujarat yang ada di India, Persia, Mesir, dan Arab yang berada di Asia Barat Daya, ini memungkinkan masuknya Islam ke Indonesia. Ini ada beberapa teori tentang dari mana dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Kita ketahui bahwa wilayah Arab ini merupakan tempat lahirnya agama Islam yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab atau Mesir. Pendukung teori ini diantaranya adalah ulama besar, yaitu Kiai Haji Hamka, atau nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amirullah. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Hamka, yaitu mendukung teorinya. Yang pertama, raja-raja kerajaan Samudra Pasai penganut mazhab Syafi'i, sedangkan penganut mazhab Syafi'i berada di Mesir dan Arab. Kedua raja-raja Samudra Pasai bergelar Al-Malik seperti gelar yang dipakai di Mesir.
Teori yang kedua, Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Ya. Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari Persia dan berasal dari Persia. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Umar berpendapat bahwa di Persia ada suku bernama Leran. Kemudian orang-orang suku Leranlah yang menyebarkan Islam karena di Jawa Timur terdapat kampung bernama Leran. Sedangkan Hussein beralasan bahwa di Indonesia muncul tradisi yang mirip dengan yang ada di Persia, seperti tradisi Muharram atau Tabut. Kemudian teori yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Islam masuk ke Indonesia disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Gujarat, ya, di India. Orang yang meyakini teori ini adalah Shanuk Hargroye, seorang ahli Islam dari Belanda. Menurut Hargroye, unsur-unsur Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan unsur-unsur Islam di Gujarat. Ya. Kebiasaan masyarakat Islam di Indonesia juga menunjukkan kebersamaan dengan kebiasaan penduduk Islam di pantai Malabar dan Coromandel. Yang keempat ini teori Islam masuk ke Indonesia dari Benggala, ya, di India. Menurut S.K. Fatimi, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari Benggala. Pendapatnya didasarkan pada keterangan dari Tommy Pires dalam bukunya Sume Oriental. Dari penjelasan Tommy Pires bisa diketahui bahwa agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-13 melalui pedagang-pedagang dari Persia, Mesir, Arab, dan India, terutama Gujarat dan Benggala. Proses masuknya dan perkembangannya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Maka hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ya. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, yaitu dengan cukup membaca 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua, tata cara beribadannya Islam sederhana, ya, tidak perlu persiapan yang rumit. Sedangkan yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Ya. Tidak heran orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama Islam ini. Dalam perkembangannya, penyebaran agama Islam tidak hanya dilakukan oleh para pedagang-pedagang asing. Tokoh-tokoh agama dari wilayah-wilayah tersebut juga ikut terlibat. Proses masuk dan penyebarluasan Islam di Indonesia melalui jalur-jalur sebagai berikut. Yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang Islam dari Arab, Persia maupun Gujarat umumnya tinggal di berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asalnya. Mereka mengenalkan Islam kepada para pedagang pribumi. Yang kedua, jalur dakwah dan pendidikan. Setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Karena itu para mubaligh dan guru-guru agama Islam mempunyai tugas khusus menyebarkan Islam. Mereka mendirikan pesantren-pesantren untuk mencetak kader-kader penyiar agama Islam. Yang ketiga, jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam yang menetap. Daerah pemukiman mereka disebut Pekojan. Banyak di antara pedagang itu menikah dengan wanita setempat. Jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit, maka besar pula pengaruhnya bagi proses Islamisasi. Jalur kesenian yang terakhir. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalkan melalui wayang kulit, gamelan, dan ketoprak. Melalui jalur-jalur itu, Islam di Nusantara terutama di Jawa mengalami perkembangan yang besar.
Bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia. Mula-mula Islam muncul di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu Samudra Pasai, Perlak, dan sekitarnya. Dari daerah itu Islam kemudian menyebar ke Malaka, Aceh, daerah pantai utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Melalui kegiatan perdagangan, dakwah para ulama, dan usaha perluasan yang dilakukan oleh para penguasa, Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia adalah berita-berita yang tertulis dari para musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta dan batu-batu nisan. Hal ini terjadi ketika Islam tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa. Berikut saya jelaskan tentang bukti-bukti tersebut tentang penyebaran awal agama Islam di Indonesia. Yang pertama, keterangan dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang musafir dari Venesia, negara Italia. Pada tahun 1292 ia singgah di daerah sekitar Sumatera Utara. Ia mengungkapkan bahwa Perlak merupakan kota Islam dan banyak pedagang Gujarat giat menyebarkan agama Islam di situ. Bukti yang kedua adalah batu nisan. Batu nisan ini ditemukan di wilayah Sumatera, adalah batu nisan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisan itu barangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi dan didatangkan dari Gujarat. Sedangkan di Jawa, batu nisan yang ditemukan berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Lerang, Jawa Timur atas nama seorang wanita, yaitu Fatimah binti Maimun. Bukti yang ketiga, keterangan dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini adalah seorang musafir juga dari Maluku. Ia mengunjungi daerah di utara Sumatera pada sekitar abad ke-14. Ia mengatakan bahwa penguasa daerah itu adalah pemeluk agama Islam dan mengikuti mazhab Syafi'i. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut para wali tersebut. Yang pertama, Sunan Gresik atau disebut Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua, Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, wali keturunan Arab dari Gujarat. Bapaknya seorang mubalek dan musafir besar bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Trenggono, ia pindah ke Demak. Sultan mengangkatnya menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Ia menetap di Gunung Jati di wilayah Cirebon. Yang ketiga, Sunan Ampel. Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat ini adalah pendiri pesantren Ampel Genta yang berada di Surabaya, dan juga salah seorang pemrakasa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku. Ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya yang berasal dari Maluku, yang setelah berguru dengannya kembali ke Maluku dengan menyebarkan agama Islam di sana. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmorodono, dan Pucung. Ia dimakamkan di Gresik di wilayah Jawa Timur. Sunan Bonang yang kelima.
Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang dan Durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Yang keenam, Sunan Kudus. Sunan Kudus dengan nama asli Raden Ja'far Shodiq ini adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Mundung dari Jepang, yaitu wilayah Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, ia juga paham fikih atau hukum Islam dan ilmu tauhid. Ia banyak berguru pada Sunan Kalijaga, juga berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, yaitu bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu melambangkan 8 jalan Buddha. Selain itu ada larangan menyembelih sapi untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk menghormati penganut agama Hindu. Yang ke-7, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said ini awalnya seorang temenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam penyebaran agama Islam yang memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa praaksara hingga masuknya Hindu Buddha. Cerita-cerita dalam Mahabharata dan Ramayana disatu dengan memasukkan nafas Islam. Pendekatan ini terbukti efektif. Ia juga mengenalkan tradisi acara Maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Jawa. Dia dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya. Namun berbeda dari sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwanya lewat seni, yaitu tembang, sinom, dan kinanti. Yang ke-9, Sunan Derajat. Sunan ini dengan Maunad Syarifuddin menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa Pangkur. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berawal dari hubungan perdagangan, agama, dan budaya Islam masuk ke Indonesia. Selanjutnya agama Islam disebarluaskan oleh para mubaligh, dai, atau para ulama sehingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut ini kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdirinya tidak diketahui secara pasti. Hanya diketahui bahwa Sultan pertama kerajaan adalah Malik Al-Saleh. Setelah wafat tahun 1297 digantikan Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Kemudian penggantinya berturut-turut adalah Sultan Ahmad Al-Tahir dan Sultan Zainal Abidin. Samudra Pasai memegang hegemoni atas jalur perdagangan Selat Malaka dan daerah pesisir yang lain. Samudra Pasai mengadakan hubungan yang tidak hanya dengan para pedagang Nusantara, tetapi juga berhubungan juga dengan pedagang Cina, India, Arab, Persia, dan Mesir. Dengan demikian, urat nadi perekonomian Samudra Pasai terletak pada kegiatan perdagangan. Sebelum masuknya pengaruh Islam, sebagian masyarakat Samudra Pasai masih menganut budaya leluhurnya. Sebagian lagi juga memeluk agama Hindu maupun Buddha.
yang menerapkan tradisi dan agama Hindu-Buddha dalam budaya mereka. Setelah masuknya Islam, maka kehidupan masyarakat lebih banyak didominasi tradisi Islam. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh sebagai imbas dari jatuhnya pelabuhan Malaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Pedagang-pedagang Islam tidak ingin berdagang dengan Portugis karena mereka licik. Para pedagang ini kemudian menyingkir ke Aceh. Dalam waktu singkat, Aceh berkembang menjadi sebuah kerajaan. Aceh mencapai puncak kebesarannya di masa Sultan Iskandar Muda. Pada masanya, Deli Serdang pada tahun 1612, Johor 1613, Bintan 1614, Pahang 1618, Kedah 1619, dan Nias 1625 berhasil ditaklukkan. Sultan Iskandar Muda juga berhasil menanamkan hegemoni politik atas Bedir, Pasai, Deli, Aru, Dayak, Labu, Singkel, Batak, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang. Ulama dan pujangga yang terkenal dari Aceh antara lain Bukhari Al-Jauhari yang menulis Tajus Sulatin atau Mahkota Segala Raja, Hamzah Fansuri yang mengarang Asrar Al-Aufin, Syaraf Al-Ashikin, dan Suhaib Al-Mufahidin, serta Nuruddin Aramiri yang menulis Bustanus Salatin. Kerajaan Demak yang ketiga. Kerajaan Demak merupakan suatu kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Kerajaan didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500. Raden Patah ini adalah putra dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Ibunya konon adalah seorang perempuan Cina yang tanpa sepengetahuan raja telah memeluk Islam. Pengganti Raja Patah adalah Patih Unus. Di masanya pasukan Portugis di Malaka pernah diserangnya pada tahun 1513, namun penyerang ini tidak berhasil. Patih Unus meninggal tahun 1521 dan digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono mulai berusaha menanamkan pengaruhnya di atas daerah-daerah sekitarnya. Tuban ditaklukkan, disusul pula oleh Wirasari 1528, Begelang atau Madiun tahun 1529, Blora 1530, Surabaya 1531, Pasuruan 1535, Lamongan, Blitar, Wirasaba 1541 sampai 1542, Sangguru atau Malang 1545, Kediri 1549, dan sebagian sasaran terakhir adalah Panarukan dan Bramangan. Sultan Trenggono meninggal di Demak dan tidak ada lagi yang mengadakan penaklukan. Para bangsawan bahkan saling berebut kekuasaan sehingga Demak mengalami suatu kemunduran. Akhirnya Demak tenggelam sebagai berikut dari kemunduran tersebut. Yang keempat adalah Kerajaan Banten. Saat berkuasa di Demak pada tahun 1525, Sultan Trenggono mengirimkan armadanya untuk menaklukkan Pajajaran. Pemimpin dari penakluknya adalah Nurullah yang juga biasa disebut Fatahillah atau Falatehan. Usaha ini membawa suatu hasil, Pajajaran takluk. Nurullah kemudian menjadi penguasa Banten dan Sunda Kelapa setelah Cirebon diserahkan kepada putranya, yaitu Pangeran Pasarean. Pada tahun 1525 Pasarean meninggal sehingga Nurullah terpaksa mengambil alih Cirebon, sedangkan Banten diserahkan kepada putranya yaitu Hasanuddin. Pada tahun 1568 di bawah Hasanuddin, Banten memutuskan hubungan dengan Demak. Yang berturut-turut setelah Hasanuddin berkuasa adalah Sultan Panembahan Yusuf, Sultan Panembahan Yusuf, kemudian Sultan Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mufakir, Sultan Abdullah Fatah, dan Sultan Haji. Banten mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fatah. Jadi pada pemerintahnya Sultan Ageng memindahkan ibu kota dari Sorosoan ke Tirtayasa. Dalam usahanya mengusir Belanda, ia bersekutu dengan Sultan Ternate, Tidore, Turki, dan Inggris. Pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Abdul Qahar, putranya sendiri, dan diserahkan ke pimpinan kompeni Spelman di Batavia. Sultan Ageng meninggal dalam benteng tersebut pada tahun 1692.
Yang kelima, Kerajaan Pajang. Tahun 1545 Sultan Trenggono penguasa Demak mangkat, yang kemudian terjadi suatu perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekarsedolepen adik Trenggono dan Pangeran Prawoto putra Trenggono. Dalam peristiwa ini Sekarsedolepen mati terbunuh. Putra Pangeran Sedolepen yang bernama Arya Panangsa lalu menuntut balas, kemudian ia dibunuh Pangeran Prawoto beserta keluarganya. Dalam keadaan kacau itulah Adiwijaya, sebutan dari Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono balik membunuh Arya Panangsa. Setelah berkuasa, Adiwijaya memindahkan ibu kota dari Kerajaan Demak ke Pajang. Maka dengan demikian berakhirlah Kerajaan Demak dan muncullah suatu Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Tak banyak diketahui kehidupan penduduk Pajang karena singkatnya kesultanan Sultan Adiwijaya. Bahkan setelah ia meninggal pada tahun 1582, Kerajaan Pajang runtuh setelah terjadi pertikaian antara kaum bangsawan. Yang keenam, Kerajaan Mataram Islam. Ini Kerajaan Islam didirikan oleh Senopati atau Adiwijaya dengan bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Pratagama Khalifatul Tanah Jawi. Pada tahun 1601 Senopati wafat dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Kekuasaan Mataram betul-betul beralih ke Mas Jolang, Mas Rangsang atau sebutan lain dari Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, sampai akhirnya Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan. Sultan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kemudian ia memindahkan ibu kota Mataram dari Kerta ke Pleret. Ia berhasil memadamkan pemberontakan yang dilakukan Surabaya, Tuban, Kediri, dan Pasuruan. Sultan Agung juga menyerang Batavia pada tahun 1628 dan mengirim tentaranya di bawah pimpinan Temenggung Baru Rekso. Pengepungan terhadap Batavia tidak bertahan lama karena tentara Mataram ditarik mundur. Rencana Sultan Agung untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa tidak tercapai. Ia meninggal pada tahun 1643. Semenjak itu Mataram mengalami kemunduran dan bahkan kemudian terpecah menjadi beberapa di antara daerah Susunan Pakubuwono, daerah Kesultanan Hamengkubuwono, dan daerah Pangeran Adipati Mangkunegoro. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Talu. Agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-15. Raja Talu menyatakan diri sebagai muslim dengan gelar Abdullah Awalul Islam. Sedangkan Raja Goa kemudian menyusul dan bergelar Sultan Alauddin. Tahun 1607, seluruh penduduk Goa Talu memeluk agama Islam. Di dalam tokoh Islam dari Minangkabau sangat berperan dalam proses Islamisasi di wilayah selatan atau di Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh itu antara lain Khatib Tungga Abdul Makmur atau Datuk Wi Bandang, Khatib Sulaiman atau Datuk Wi Patimang, dan Khatib Bungsu atau Datuk Tiro. Hingga akhir abad ke-15 masyarakat Sulawesi Selatan umumnya hidup dari pertanian. Tetapi setelah abad ke-16 Goa berubah menjadi kerajaan maritim yang tersebar di seluruh Nusantara bagian timur. Jadi alhasil orang-orang Makassar dikenal sebagai pelaut burung. Kerajaan Ternate dan Tidore. Hubungan antara Ternate, Tidore dengan kota-kota pelabuhan di Pulau Jawa seperti Surabaya, Gresik, Tuban, dan Kediri sudah berlangsung sejak zaman Majapahit. Kapal-kapal dagang dari pelabuhan itu ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Para pedagang atau saudagar-saudagar dari Pulau Jawa itulah yang menyiarkan agama Islam di Maluku. Penguasa Ternate yang bernama Marhum adalah tokoh yang mula-mula melak agama Islam. Pada masa pemerintahannya, ia mengirim putranya Zainal Abidin untuk belajar kepada Sunan Giri. Setelah kembali ke Ternate menjadi sultan, masyarakat banyak memeluk agama Islam. Dari Ternate, agama Islam mulai dianut masyarakat di daerah lain.
Begitulah di Tidore Islam juga berkembang pesat, apalagi setelah agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan pada abad ke-14 oleh Sultan Jamaluddin. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Luku. Ia berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda terusir sedangkan Inggris tidak mendapat apa-apa. Bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Banyak bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia, yaitu bukti-bukti pengaruh Islam berupa kota, bangunan, karya seni dan aksara, sistem kalender, pendidikan dan upacara keagamaan. Bukti yang pertama yaitu kota. Daerah-daerah muara sungai sebagai pusat kegiatan perdagangan yang sebelumnya dikenal sebagai daerah kumuh berubah menjadi kota-kota pelabuhan yang ramai. Kota-kota ini umumnya sebagai pusat kegiatan perekonomian dari kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim. Contohnya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Demak, dan Cirebon. Yang kedua, bangunan. Bangunan pengaruh Islam di Indonesia sangat banyak, di antara masjid dan keraton. Masjid adalah tempat bagi umat Islam untuk beribadah, seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, dan Masjid Banten. Keraton adalah tempat tinggal sultan dan keluarga, seperti Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Cirebon. Yang ketiga, karya seni. Salah satu karya seni yang isinya mencerminkan Islam adalah suluk, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan soal-soal tasawuf. Beberapa contoh kitab tasawuf antara lain Suluk Sutarso, Suluk Wujil, dan Suluk Malang Semirang. Seni tari Islam juga berkembang seperti tari Saman atau Saudati dari Aceh. Yang keempat, pesantren. Sistem pendidikan pesantren yang dulu diberikan para ulama untuk mencetak kader-kader penyiar Islam, hingga sekarang bukan hanya bertahan tapi semakin banyak. Kini banyak lulusan pesantren yang tidak hanya sebagai pendakwah tapi juga berprofesi sebagai yang berprofesi dalam berbagai bidang. Pada akhir materi tentang masuknya dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, maka selanjutnya adalah soal-soal latihan, nanti dikerjakan secara perseorangan. Soal-soal latihan tersebut, yang pertama, sebutkan dan jelaskan bukti-bukti awal penyebaran Islam di ujung utara Pulau Sumatera. Nomor kedua, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Pendapat ini dari Snok Hargroye. Apa alasannya? Yang ketiga, jelaskan secara singkat berdirinya Kerajaan Mataram. Yang keempat, masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya berlangsung damai, namun dalam perkembangannya selanjutnya seringkali dengan peperangan dan penaklukan. Coba sih kamu beri contoh dan karena apa. Yang terakhir, nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang Wali Songo? Sebutkan namanya. Jadi itu merupakan soal-soal latihan, dikerjakan secara perorangan dan dikerjakan secara kertas. Maksimal dikumpulkan 6 hari setelah penayangan pelajaran daring ini. Saya ingatkan, pengumpulannya tetap di ketua kelas atau pengurus kelas yang telah ditunjuk oleh ketua kelas. Jadi waktunya atau durasinya 6 hari setelah penayangan ini. Tidak ada yang dikumpulkan sendiri atau tidak lewat ketua kelas maupun pengurus. Kalau hal itu terjadi, misalkan kalian datang sendiri tanpa adanya pengurus, maka saya kembalikan. Marilah kita akhiri dengan pembelajaran daring ini dengan bacaan dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir
pembelajaran daring ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diridhoi dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.